Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Rindu Cahaya di Amstel, film yang diangkat berdasarkan novel kisah nyata ini akan segera bisa disaksikan oleh pemirsa Showbiz. Nilai-nilai religiusitas yang ringan dengan pemain-pemain muda yang berperan akan membuat makna film ini mudah dimengerti. Kita simak yuk liputannya. Dulu hidupku bebas sekali. Semua hal buruk pernah aku coba. Pemirsa Showbiz, wah sudah semakin banyak pilihan film yang bisa kita tonton di bioskop nih. Berbagai genre lengkap semua ada. Salah satunya Merindu Cahaya. Film yang syarat akan nilai kebaikan dan dikemas ringan serta dekat dengan keseharian. Diangkat dari kisah nyata, film ini bercerita tentang seorang perempuan muslim Namaku Siti Khadijah. yang justru mendapat hidayah dari seorang perempuan Belanda yang cantik dan meneduhkan. Adalah keputusan terbaik dalam hidup. Ketika saya baca skenario-nya langsung jatuh cinta, langsung suka, dan saya katakan saya mau main di film ini. Kenapa? Ini film yang banyak sekali pesan-pesan keagamaan di dalamnya yang dibungkus secara ringan sebetulnya. Dia tidak menggurui, dia sampai di hati-hati orang. Jadi ketika saya baca, Masya Allah ada banyak beberapa poin-poin ya. Ada tentang yang paling terasa adalah ketika seseorang memiliki masa lalu, semua orang punya kesempatan untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Dia punya kesempatan dan dia bisa berubah. Ketika dia sudah jadi baik, kemudian dia menginspirasi orang lain untuk jadi baik. Jadi kebaikan itu sambung menyambung seperti itu. Saya benar-benar ketemu sama tokohnya, terus saya mendengar dia berbagi cerita tentang pengalaman dia, dan dia memang benar-benar gadis Belanda. Jadi saya terpukau gitu pertama kali ngeliat dia tuh, ih ada gadis Belanda kok kelihatan anggun sekali dan kelihatan teduh gitu. Terus dia bercerita tentang kisahnya dia, dari situ saya terinspirasi. Sang sutradara Hadra Daeng Ratu selalu menyeratkan nilai-nilai kebaikan pada film-filmnya dan hal itu dibenarkan oleh sang produser Oswin Bonifants. Kita ngomong, begitu nulis skenario, wah ternyata pesannya ini ya gitu. Kita develop ke produksi, ternyata nambah lagi pesannya. Jatuh lagi ke editing, wah ternyata pesannya banyak banget. Pesannya nih kayak kita kalau mau berbuat baik itu jangan pernah ragu-ragu. Misalnya saya berbuat baik ke Mas nih, oke. Mungkin saya cuma berbuat baik ke satu orang, tapi habis itu Mas berbuat baik lagi ke keluarga. Keluarga itu menjadi, wah, happy, menjadi sesuatu yang lebih baik. Habis itu dari keluarga lagi menyebar gitu kan. Nah itu kan awalnya dari sosok Fatimah. Terlihat megah dan indah, syuting di negeri orang bukan tanpa kendala ternyata. Cuaca yang jauh berbeda dengan tanah air membuat all kru harus selalu beradaptasi dan bermain dengan waktu untuk mendapat momen yang pas. Bahasa Belanda oke lah, ada beberapa hal yang susah. Dan yang lumayan susah ya cerita pasti ada adegan-adegan yang lumayan deep. Tapi itu kita dari awal tahu, udah siapkan. Yang lebih susah yang kita nggak bayangin sebelum nyampe sana itu dinginnya. Oh, dinginnya Belanda tuh beda. Masalahnya dinginnya dingin angin. Bukan dingin kayak dingin terus enggak. Ini bisa kayak tiba-tiba lagi 5 Celcius tiba-tiba jadi minus. Hai, Khadijah. Nih kenalin Niko. Saya sudah pernah bertemu dengan Niko. Erat kaitannya dengan Hidayah, Hadra Daeng Ratu selaku sutradara mencoba menjabarkan dari mulai cerita, alur, hingga penjabaran semua tokoh. Hingga mendapat satu garis merah sebetulnya Hidayah seperti apa sih yang ingin disampaikan melalui film ini. Bantu aku jadi muslim yang baik ya. Masing-masing karakter tuh kita buat hidayahnya beda-beda gitu. Ada tokoh A yang dapetin hidayah karena satu permasalahan, ada juga karena cinta, ada juga karena orang tua gitu. Kita juga banyak konsultasi sama ustazah. Kebetulan di sini kita langsung dibimbing sama Ustazah Oki Setiana Dewi gitu. Jadi kira-kira bagaimana menyampaikan sebuah ayat tapi tidak dengan menggurui kepada penonton banyak gitu, karena target penonton kita kan milenial. Dan dalam film ini Oki Setiana Dewi juga menjadi mentor untuk poin-poin yang berkaitan dengan dakwah keagamaan. Ada banyak celah-celah untuk diselipkan pesan-pesan Al-Quran di dalam skenario
di film ini. Jadi bahagia, bangga bisa berada dalam film Merindu Cahaya The Amstel karena saya tahu banyak orang akan dapat inspirasi, orang berubah, orang dapat hidayah melalui film ini. Peran Fatima di sini dia sebagai seorang Indonesia yang kemudian berdakwah di Belanda, di negeri barat. Berdakwah bukan kepada Muslim, tapi berdakwah kepada orang yang dulunya bukan Muslim, kemudian menjadi Muslim atau menjadi seorang mu'alaf. Tentu teknik dakwahnya berbeda, ada kelemah lembutan di dalamnya, ada pesan-pesan indah dari Al-Quran yang disampaikan di dalamnya, sehingga orang mendapatkan cahaya Islam lewat film Merindu Cahaya The Amstel ini. Nah, dari sudut pandang seorang Oki Setiana Dewi, begitu luar biasa dampak sebuah film dalam mengemban misi dakwah. Dengan status istiqoroh. Orang yang tadinya nggak pernah sholat, dalam film ini diceritakan bagaimana orang itu sholat. Orang yang tadinya nggak bakti sama orang tua, di film ini diceritakan akhirnya bakti kepada orang tua. Jadi begitu banyak pesan-pesan baik dalam film ini, dan saya yakin dari mulai anak-anak, remaja, orang tua itu setelah keluar dari bioskop, mereka bawa sesuatu dalam diri mereka. Hai, Khadijah, kamu suka ya sama Niko? Niko itu teman yang baik.